dilihat dari tayangan kan ada Bung Bonatua Silalahi ya, dia pengamat kebijakan publik. Pasti juga orang akan bertanya, loh kok ada pengamat kebijakan publik yang tiba-tiba muncul dan membawa salinan ijazah Jokowi resmi dari KPU. Itu juga yang jadi pertanyaan pertama gua sih. Dan setelah diwawancara, gua mencoba meresapi nalar logikanya dan memang cukup masuk akal. Jadi Bung Bonatua ini merasa terpanggil ya, dalam tanda kutip, merasa terpanggil untuk kemudian juga mencari jejak-jejak ataupun salinan ijazah Jokowi untuk membuktikan apakah asli atau palsu. Ketika Presiden ke-7 Jokowi itu bilang bahwa dia tuh baru bisa menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Nah, menurut Bung Bonatua tidak seperti itu. Artinya tidak seberat itu, tidak perlu dibenturkan dengan hukum untuk kemudian Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Karena menurut Bung Bonatua, ada hal-hal yang bisa diungkap ke publik gitu. Kalau memang sifatnya adalah undang-undang perlindungan data pribadi, memang itu tidak bisa. Katakanlah seperti misalnya meminta salinan ijazah yang lengkap dari UGM atau meminta dari tim SES. Tapi menurut Bung Bonatua, ketika yang didesak adalah undang-undang keterbukaan informasi publik, pihak seperti misalnya adalah KPU, kemudian juga ANRI, ketika publik meminta untuk melihat salinan ijazah dari salah satu pejabat publik yang kemudian juga sudah disimpan arsipnya oleh lembaga-lembaga tersebut, itu bisa. Nah, itu yang kemudian coba digali ketika orang-orang menyebut bahwa ijazah ini adalah suatu ranah pribadi yang tidak bisa dimunculkan, tetapi Bung Bonatua berangkatnya dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, itu juga yang kemudian jadi polemik di, kalau nggak salah di akhir Agustus ya, ketika KPU juga secara dalam tanda kutip tiba-tiba membuat keputusan nomor 731. Ada 16 poin di situ dan salah satunya adalah tidak bisa membuka ijazah dari capres-cawapres untuk diperlihatkan kepada publik. Itu juga waktu akhir Agustus ya, kalau misalnya ingat itu sempat jadi polemik juga. Kenapa tiba-tiba di tengah isu ijazah ini KPU mengeluarkan keputusan untuk kemudian melindungi, dalam tanda kutip ya, melindungi informasi-informasi soal capres dan juga cawapres ketika seharusnya keterbukaan yang harus dikedepankan untuk menyelesaikan polemik ini. Nah, Bung Bonatua bilangnya aturan itu tuh untuk menjegal dia. Artinya KPU sempat tidak, dalam tanda kutip, mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Anda berasumsi itu sengaja menghalangi Anda? Iya. Jadi sebenarnya dia tuh udah minta salinan ijazahnya itu dari lama. Nah, menurut dia, tiba-tiba KPU mengeluarkan keputusan nomor 731 itu untuk tidak mengizinkan publik mendapatkan akses salinan ijazah capres ataupun cawapres, itu tuh untuk menjegal cara ataupun upaya dari Roy Suryo CS untuk membuktikan dari novum ya, novum yang mereka anggap baru dan seharusnya bisa kembali membuka penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Dan yang paling baru kan juga udah lihat ya, di KPU DKI juga sudah memberikan salinan itu sih. Kurang lebih itu sih backgroundnya sih. Jadi maksudnya Roy Suryo itu kan kalau salinan ijazah Jokowi yang diberikan sama KPU ke mereka, dia bilangnya sama persis sama ijazah yang diteliti dia juga. Betul. Gitu. Ya untuk mastiin hal itu gimana? Itu dia makanya gue meliput soal ijazah Jokowi lagi mungkin ya. Karena ya akhirnya yang bisa gue lakukan adalah meminta Bung Roy Suryo itu untuk membuktikan secara langsung di depan mata gue gimana caranya Bung Roy dan kawan-kawan ini membuktikan bahwa salinan ijazah Jokowi ataupun ijazah fotokopian Jokowi yang mereka teliti itu 99,9% palsu. Kan ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang kemudian di tayangan juga gue upayakan untuk menanyakan bagaimana Bung Roy ini memastikan hal itu. Yang pertama cara manual. Sebenarnya di gelar perkara khusus ini juga sudah dibahas, tetapi kan belum ada yang kemudian mencoba untuk melihat secara langsung ya. Jadi 3 ijazah pembanding yang dimiliki Bung Roy Suryo itu dikomparasikan langsung dengan salinan ijazah milik Pak Jokowi. Nah, kalau dilihat di tayangan ada beberapa hal yang kembali ditekankan oleh Bung Roy Suryo. Yang pertama itu huruf A-nya ya. Huruf A-nya itu seperti yang kita tahu waktu di Barreskrim kan ya itu cukup viral juga ketika Bung Roy bilang mencotot ya. Jadi huruf A-nya itu keluar. Nah, 3 ijazah pembanding yang dikeluarkan juga di bulan yang sama, di tahun yang sama, bahkan di tanggal yang sama, 5 November tahun 1985 itu nomor 1115 punya Pronojiwo, 1116 punya Hari Mulyono, 1117 punya Sri Murtiningsih. Artinya 3 orang itu menurut Bung Roy adalah orang yang lulus bersamaan dengan Pak Jokowi. Logikanya menurut Bung Roy nggak mungkin dong cetakannya beda.
Nah, ini kenapa huruf A-nya keluar. Nah, menurut kesimpulan sementara Bung Roy, ketika memang cetakannya berbeda, artinya alat yang digunakan pun berbeda. Disitulah titik palsunya. Itu yang, ya, cara manual pertama lah yang digunakan sama Bung Roy Suryo. Tapi kan ya kita nggak bisa asal percaya. Maksudnya harus ada beberapa kali pengujian sebelum kita memvonis ini asli atau palsu. Ada juga metode luminance gradient kalau nggak salah namanya. Jadi fotonya Pak Jokowi di ijazah itu kan dicap ya. Dicap terus pakai suatu aplikasi yang kemudian digunakan oleh Bung Roy. Nah di situ kalau dilihat nggak tembus tuh. Jadi cap UGM itu yang di bagian jas itu harusnya terlihat, tapi itu nggak ada. Itu juga yang jadi penguat kenapa akhirnya Bung Roy Suryo menyimpulkan sementara bahwa ijazah Pak Jokowi palsu karena tidak ada lintasan cap di bahu Pak Jokowi yang harusnya kalau memang dicap ya harusnya ada. Kalau misalnya di fotokopian mungkin tidak terlihat, tapi di aplikasi tersebut harusnya ada. Itu yang kedua. Terus juga soal, jadi Bung Roy juga membandingkan dengan metode ELA, Error Level Analysis. Ini kan yang juga ramai diperbincangkan ketika gelar perkara khusus ya. Waktu itu dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Gua tuh di situ minta secara langsung, ya udah coba dibuktikan aja. Bung Roy berani nggak membuktikan ijazah ini asli atau palsu dengan metode yang selalu disampaikan oleh Bung Roy dengan mekanisme ELA. Nah di situ kan ditarik ijazah Pak Jokowi ditarik. Nah menurut Bung Roy itu harusnya kalau asli fotonya paling enggak itu kelihatan, meskipun tidak secara real, tetapi tidak akan datar seperti itu. Terus juga logo UGM yang di tengah itu juga harusnya kelihatan, paling tidak berbentuk lah. Termasuk juga tulisan ijazah di atas dan termasuk juga legalisir di bagian kanan. Nah, bagaimana kemudian Bung Roy memastikan ini menurutnya asli atau palsu? Dia cobalah elak juga ijazah dia. Pas gua diliatin, ditarik ke atas, ya memang sih fotonya Bung Roy itu lebih kelihatan ketimbang foto Pak Jokowi waktu di ELA. Logonya juga memang lebih kelihatan, tulisan ijazahnya juga, legalisirnya pun lebih kelihatan. Tapi kalau Bung Roy ini kan ijazahnya memang legalisirnya jelas ya. Kalau Pak Jokowi itu kan hanya tipis sekali. Karena memang ketika diberikan salinan ijazahnya ada beberapa item yang ditutupi. Itu sebagai perlindungan mungkin data pribadi ya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak salinan ijazah fotokopinya ya itu diberikan oleh KPU ke Bung Roy Suryo CS. Nah itu yang menurut Bung Roy palsu tuh dari beberapa metode itu sih.